Di sesi tentang leadership and conflict kali ini, kita akan belajar untuk melihat apa yang dimaksud dengan konflik dan peran dari pemimpin di saat terjadi konflik di organisasi yang dia pimpin. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan berselisih, bertentangan, atau keadaan yang tidak solid, tidak sepaham, tidak satu, atau tidak sama. Sekarang kita mau melihat mengapa konflik itu muncul. Ada 3 alasan mengapa konflik itu muncul. Yang pertama adalah perbedaan individu. Di saat kita berbicara tentang perbedaan individu, itu berarti perbedaan dari pendirian atau perasaan yang kita miliki terhadap pendirian atau perasaan orang lain. Lalu yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Sedangkan alasan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi memiliki beberapa tahapan. Tahap awal atau tahap pertama itu dinamakan prakonflik. Kapan prakonflik ini terjadi? Itu adalah tahap di mana muncul konflik yang masih bersifat tersembunyi. Lalu tahap kedua itu masuk ke dalam tahap yang dinamakan tahap konfrontasi. Konflik sudah bersifat terbuka, sehingga satu dengan yang lain dapat melihat bahwa konflik itu mulai muncul. Lalu tahap yang ketiga itu adalah tahap krisis. Tahap krisis dinamakan juga tahap puncak konflik, di mana konflik mengalami puncak tertingginya. Tahap yang keempat adalah tahap akibat. Pada saat konflik memasuki tahap akibat, ada pihak yang kalah dan yang dikorbankan. Saat inilah tahap negosiasi muncul. Lalu tahap yang kelima adalah pasca konflik. Tahap pasca konflik adalah tahap penerimaan solusi. Namun, jika tidak diatasi dengan baik, itu akan masuk ke tahap prakonflik. Mengapa kita perlu memahami dan mengendalikan konflik yang terjadi dalam organisasi kita? Karena konflik dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari konflik adalah dapat memunculkan ketertiban dan kedisiplinan. Lalu dampak positif yang kedua adalah hubungan kerjasama dapat menjadi lebih produktif. Sedangkan dampak positif yang ketiga adalah kompetisi secara sehat akan muncul dalam organisasi kita. Namun apabila kita tidak dapat mengendalikan konflik yang terjadi dalam organisasi kita, maka yang muncul adalah dampak negatif. Apa dampak negatif dari konflik? Akan memunculkan yang namanya persisian antar individu, ketidaknyamanan dalam bekerja, stres, sakit, sulit konsentrasi, bahkan meningkatkan turnover karyawan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan kita. Saat kita melihat bahwa konflik itu membawa dampak negatif bagi organisasi kita, maka kita harus memikirkan cara bagaimana mengatasi konflik. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakan suasana positif. Lalu yang kedua, terima perbedaan. Ketiga, jangan emosional. Selanjutnya, berkomunikasi dan berikan kritik dengan santun. Yang kelima, belajar memahami orang lain. Poin keenam, dahulukan dukungan daripada kritik. Cara ketujuh, jangan menghakimi orang lain di depan umum. Cara kedelapan, libatkan tim dan berikan informasi yang sesuai. Cara 9, selesaikan masalah apapun itu baik besar maupun kecil. Sedangkan cara yang terakhir mengatasi konflik adalah jangan melibatkan perasaan pribadi. Kita harus mampu bersikap secara profesional. Lalu apa peran pemimpin agar konflik tidak terjadi? Menurut S.G. Hicks dan C.R. Gallet, ada 8 peran dari pemimpin dalam suatu organisasi yang harus dilakukan agar konflik itu tidak terjadi, terutama konflik yang membawa dampak negatif. Yang pertama, pemimpin harus bersikap adil. Kedua, pemimpin memberikan saran. Yang ketiga, pemimpin harus mendukung tercapainya tujuan. Peran keempat, pemimpin harus berfungsi sebagai katalisator. Lalu peran yang kelima adalah pemimpin mampu menciptakan rasa aman. Rasa aman bagi siapa? Rasa aman bagi semua anggota yang dia pimpin. Peran keenam adalah sebagai wakil organisasi. Peran pemimpin yang ketujuh adalah sebagai sumber inspirasi. Sedangkan peran yang terakhir adalah seorang pemimpin harus bersikap menghargai.
Dia harus mampu menghargai semua orang yang dia pimpin. Apapun pendapat mereka, mungkin saja pendapat mereka akan berbeda, namun pemimpin tersebut harus belajar untuk menghargainya. Demikian sesi terkait tentang leadership dan konflik.